Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kondisi sehat sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dengan baik. Ya, anak-anak ibu sekalian, kelas 10 TSMB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang bilangan real. Pintu hati yang kau tutup, bolehkah ku buka? Tahukah kalian anak-anak ibu, ini alat apa? Ya, seismograf. Seismograf adalah alat pencatat getaran pada saat gempa. Nah, BMKB sering menyebutkan gempa dengan kekuatan misalnya 6,9 skala Richter. Jadi 6,9 itu bisa juga dikatakan termasuk juga dalam bilangan real. Pada daerah kutub biasanya bersuhu dingin. Alat untuk menentukan suhu itu namanya termometer. Nah, jika pada termometer menunjukkan negatif 1 derajat Celcius, artinya angka negatif 1 itu juga termasuk bilangan real. Ketika kita ingin membagi pizza ini kepada 6 orang, maka satu orang akan mendapatkan 1/6 bagian dari pizza ini. Nah, 1/6 juga termasuk dalam bilangan real. Saat kita ke bank, akan kita jumpai penjelasan di dinding biasanya. Di situ jika investasi atau menabung dengan bunga 1% per tahun. Jadi 1% per tahun itu termasuk juga pada bilangan real. Dari beberapa contoh tadi kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan real adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk desimal. Maksudnya desimal di sini adalah bilangan yang terbentuk dari basis 10 yang angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bilangan real meliputi bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real dapat dipahami sebagai titik garis bilangan yang panjangnya tak terhingga, yang dilambangkan dengan huruf R. Bila kita lihat silsilah dari bilangan real, dari skema bilangan real. Nah, bilangan real itu sendiri terbagi dalam bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana nilai A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi. Maksudnya hasil baginya tidak pernah berhenti. Seperti halnya nilai pi. Nilai pi yang kita ketahui sebagai 3,14 itu merupakan pembulatan. Sejatinya dia nilai pi adalah 3,141596 dan tidak pernah berhenti. Seperti juga nilai akar 2. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 dan A bukan kelipatan dari B. Secara sederhana, bilangan pecahan dapat dikatakan sebagai bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Yang selanjutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif yang biasanya dilambangkan dengan huruf Z. Contohnya misalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1,
0, 1, 2, 3. Nah, di situ ada titik 3 kan? Artinya di situ adalah dan seterusnya. Bilangan bulat itu sendiri terbagi dengan bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Kenapa bilangan caca dikatakan sebagai bilangan bulat? Karena bilangan caca itu sendiri dimulai dari 0. Bilangan caca dilambangkan dengan W. Anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan bulat negatif udah tahu kan anak-anak, yaitu bilangan yang ada negatifnya berada di sebelah kiri. Bilangan caca sendiri terbagi dalam bilangan asli dan bilangan 0. Bilangan asli itu terbagi lagi ke dalam bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, dan bilangan komposit. Bilangan asli adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1. Lambangnya adalah huruf N. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Letaknya berada di sebelah kanan dari 0. Sedangkan bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 atau tidak ada sisa ya kalau dibagi. Contohnya misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2 atau ada sisa ya. Contohnya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Sedangkan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Sedangkan bilangan komposit adalah bilangan selain bilangan prima dan juga bukan 1, yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Demikian skema dari bilangan real. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa bermanfaat.